Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tidak apa-apa, dia hanya belum terbiasa, ujar Thomas. Dia merasa masalah ini akan mengganggu psikis Askara. Baik, aku masih harus kembali ke kantor. Jaga Askara baik-baik, hubungi aku jika terjadi apa-apa, ujar Thomas. Baik, Tuan Thomas. Mike harus segera menjemput anak-anak. Sebenarnya Mike berharap Askara bisa pergi menjemput anak-anak. Mike berjalan ke depan pintu kamar Askara, kemudian bertanya, "Tuan, anak-anak sudah mau pulang sekolah. Apakah kamu mau ikut pergi menjemputnya?" Askara tidak bergeming. Mike kembali berkata, "Tuan, apakah aku boleh masuk?" Mike membuka pintu kamar. Dia tidak melihat siapapun. Dia menolehkan kepalanya ke kamar mandi. Mike melihat Askara sedang duduk di atas lantai sambil bersandar ke sofa. Dia memandang ke arah jendela dengan tatapan kosong. Askara sama sekali tidak bergeming. Mike tahu Askara tidak mungkin pergi menjemput anak-anak dengan keadaan seperti ini. "Aku akan pergi menjemput anak-anak," ujar Mike, kemudian menunggu beberapa detik. Askara masih tidak bergeming. Tampaknya Askara memang tidak ingin pergi menjemput anak-anak. Mike pun beranjak keluar dari kamar Askara. Mike berharap anak-anak bisa meluluhkan hati Askara. Mike menjemput anak-anak pulang. Anak-anak turun dari mobil dan berlari masuk ke dalam rumah. Mike berlutut, kemudian berkata kepada anak-anak, "Papi sudah pulang. Papi berada di kamar. Apakah kalian mau melihat Papi?" Juna menjawab dengan nada marah dan wajah arogan, "Aku tidak mau melihat Papi. Tidak mau. Tidak mau." Juna belum melupakan amarah Askara beberapa waktu lalu. Dia sangat pendendam. Jani bertanya, "Papi sudah pulang. Apakah Mama juga pulang?" Juna menunggu jawab Mike dengan wajah arogan. Sedangkan anak-anak lain menatap Mike dengan mata berbinar-binar. "Mama pulang." Arga sangat senang. "Mama," ujar Argina. "Aku mau mencari Papi," ujar Kamala sambil berlari ke arah lift. "Yeyai, Mama," ujar Kamael dengan wajah gembira. Dia segera mengejar Kamala. "Aku juga mau ikut," ujar Jani sambil berlari. Arga dan Argina juga menyusul. Juna melihat semua anak-anak berlari. Dia pun mengikuti mereka. Juna berlari dengan sangat cepat. Dia berlari melewati setiap anak-anak dan beranjak masuk ke dalam lift. Pelayan ingin membantu mereka memencet tombol lift. Argina berkata dengan gembira, "Aku bisa sendiri." Dia menjinjit, kemudian memencet tombol lift. Keenam anak tampak sangat menanti-nanti untuk bisa bertemu dengan Askara dan Prisa. Tatapan mata mereka berbinar-binar. Pintu lift terbuka. Keenam anak berlarian keluar dengan kegirangan. Mereka berlari menuju kamar Papi dan Mama. Juna menarik ganggang pintu, sedangkan Jani dan Arga mendorong pintunya. Juna terjatuh dan menggelinding di lantai. "Papi," panggil Jani. "Papi," ujar Arga. "Papi," panggil Argina. "Papi," panggil Kamala. "Papi," panggil Kamael. "Di mana Mama?" tanya Juna, kemudian berjalan ke depan. Kedua tangannya memegang pinggul. Dia tampak sangat galak. "Cepat, di mana Mama? Aku tidak akan marah lagi," ujar Juna. Askara menolehkan kepalanya secara perlahan. Dia menatap keenam anak dengan tatapan lurus. Keenam anak sangat terkejut. Mereka membuka mulutnya dan menatap Askara dengan tatapan melotot. Mereka berdiri tanpa bergeming. Kenapa Papi tampak berbeda? Apakah Papi sedang sedih? Juna juga sangat ketakutan melihat tatapan Askara. Dia baru saja meneriaki Askara. Mike sedang bersembunyi di depan pintu. Dia mengintip ke dalam kamar dengan harapan kalau Askara akan luluh setelah melihat anak-anaknya. Dia berharap anak-anak bisa menyembuhkan luka di hati Askara. Orang mati tidak mungkin hidup kembali. Anak-anak tidak boleh ditelantarkan. Mereka adalah darah daging Askara. Aku tidak takut. Aku tidak salah," ujar Juna sambil memegang kepalanya dan memejamkan matanya. Dia mengira kalau Askara akan mengangkatnya.
Dia menunggu beberapa saat. Tidak ada orang yang mengangkatnya dan memukulinya. Juna membuka matanya. Dia melihat Papi sedang memandang keluar jendela. Papi sama sekali tidak bergerak. Gumam Juna dengan kebingungan. Juna bingung kenapa Papi tidak marah kepadanya. Cepat keluar. Waktunya makan, ujar Mike sambil membawa keenam anak keluar dari kamar Askara. Sebelum keluar, Mike menolehkan kepalanya dan bertanya kepada Askara, "Tuan, apakah makan malam dibawa ke dalam kamar?" Askara tidak menjawab. Dia seperti tidak mendengar pertanyaan Mike. Mike tidak mendesak Askara. Dia langsung membawa keenam anak beranjak keluar dari kamar. Mike segera membawa makan malam ke kamar Askara. Dia meletakkan makanan di atas meja Askara. "Tuan, makanlah sedikit," ujar Mike. Askara menatap keluar jendela. Dia masih tidak bergerak. Tatapan matanya kosong dan sedih. Dia terlihat seperti mayat hidup. Semua orang bilang kalau dia sudah mati. Apakah dia benar-benar sudah mati? Tanya Askara dengan suara serak. Askara yang dulu adalah orang yang tegas dan menakutkan. Dia tidak pernah melontarkan pertanyaan konyol seperti ini. Kenapa Askara menjadi seperti ini? Mike mengumpulkan keberanian untuk menjawab Askara. Dia tidak boleh mengatakan kalau Prisa masih hidup. Askara akan semakin sulit menerima kenyataan. "Tuan Askara, aku tidak bisa berbohong kepadamu meskipun kamu mau memenggalku. Nona Prisa sudah tidak ada. Kakakmu jangan seperti ini. Anak-anak sudah kehilangan mama. Jangan sampai mereka juga kehilangan papa." Askara menatap kegelapan di luar sana sambil berkata, "Keluarlah." Mike tidak bisa menebak isi pikiran Askara. Dia pun menjawab, "Tuan, makanlah sedikit." 1 jam kemudian Mike kembali ke dalam kamar Askara. Dia melihat Askara sama sekali tidak menyentuh makanan itu. Askara duduk di lantai dengan posisi dan gaya yang sama. "Tuan, makananmu sudah dingin. Aku akan menggantinya. Bawa pergi." "Tuan." Mike ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mengurungkan niatnya. Dia beranjak keluar dari kamar sambil menghela napas. Semoga Askara bisa kembali berpikir jernih. Sekarang Askara sudah kembali ke villa musim dingin. Dia juga tidak pergi mencari Prisa lagi. Semua akan segera kembali seperti semula. Askara sudah duduk cukup lama. Dia bangkit berdiri, kemudian beranjak ke balkon. Dia berdiri di balkon sambil menatap langit yang gelap. Askara sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Setiap rencana yang dia pikirkan terasa seperti sebuah jarum yang menikam hatinya. Dia merasa sangat sakit hingga meneteskan air mata. Dia gagal. Dia sudah gagal. Askara menundukkan kepalanya untuk menenangkan diri. Dia beranjak keluar dari kamarnya, kemudian berjalan menuju kamar yang ditempati Prisa biasanya. Dia tidak melihat apapun. Dia tidak bisa mencium apapun. Bantal, guling, dan selimut sudah tidak ada. Prisa pergi membawa diri dan semua kenangannya. Dia tidak meninggalkan apapun untuk Askara. Mike khawatir kalau anak-anak akan takut melihat Askara. Dia memerintahkan pelayan untuk membawa anak-anak bermain petak umpet di taman. Juna sedang bersembunyi, kemudian diam-diam berlari kabur. Dia berlari ke dalam kamar Askara. Dia ingin melihat apa yang sedang Askara lakukan. Kenapa Papi tidak memukulnya? Apakah Papi sudah tidak memperdulikannya? Apakah Papi masih marah? Juna tidak melihat Papi di dalam kamar. Dia sangat kebingungan. Tampaknya Juna teringat akan sesuatu. Dia segera berlari turun ke lantai bawah. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.